kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan minibus terekam kamera pengawas di sebuah pertigaan jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, insiden ini terjadi saat salah satu mobil tiba-tiba hendak putar balik. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan roda 4 terjadi di pertigaan jalan Nyerondung, Traga, Kabupaten Bangkalan. Terlihat mobil yang ditumpangi satu keluarga hendak berputar balik. Namun di saat bersamaan, minibus Elf datang dari arah yang sama hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Warga sekitar dan pengendara lain langsung berupaya menolong para korban. Sempat terjadi cekcok antar keduanya yang langsung ditengahi oleh warga maupun pengendara lain. Dua pihak yang terlibat laka lantas kemudian sepakat berdamai dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dan beruntung tak ada korban jiwa. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Ya pemirsa, berhati-hatilah Anda saat berkendara di Barito, Selatan, Kalimantan Tengah karena kecepatan tinggi. Sebuah mobil keluarga terbalik di pinggir jalan. Ya pemirsa, 4 penumpang yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya terluka langsung dilarikan petugas ke rumah sakit. Detik-detik pasca kecelakaan tunggal yang ditumpangi satu keluarga terekam video amatir warga. Mobil terbalik di tepi jalan setelah melintas di Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. 4 penumpang yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya terluka langsung dilarikan petugas ke rumah sakit. Sementara sopir yang merupakan sang ayah selamat tanpa luka namun trauma. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga oleng dan terbalik di sisi jalan. Mobil itu mengalami kecelakaan dan terbalik ke pinggir jalan. Setelah menerima informasi, kami dari Dinas Keselamatan Bangkalan mempersiapkan peralatan dengan menurunkan 2 buah unit mobil untuk proses evakuasi mobil dan 1 unit mobil ambulan untuk evakuasi korban. Karena kami mendapat informasi bahwa ada 3 orang penumpang yang berada di dalam mobil tersebut dan mengalami luka-luka. Jadi setelah tiba di TKP, untuk korban-korban segera kami rujuk ke rumah sakit Jaraga Sasame. Dan untuk proses evakuasi mobil kami lakukan kurang lebih 1 jam. Usai dievakuasi, mobil yang ringsek tersebut diserahkan kepada pemilik untuk penanganan lebih lanjut. Warga pun diimbau mengatur kecepatan saat berkendara. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ada kebakaran pemirsa yang sangat hebat melukai 2 pekerja di PT Nikel di kawasan industri pengelolaan dan tambang nikel terbesar di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sebelumnya pemirsa, 2 pekerja dilaporkan terjebak di atas menara pencucian gas buang. Awas! Ih Tuhan, bagaimana sih? Rekaman amatir warga memperlihatkan 2 pekerja terjebak di ketinggian saat api mulai menjalar di menara yang berfungsi sebagai pembuangan gas asam nikel. Api membesar hingga kepulan asap membumbung tinggi menghanguskan menara scrubber milik PT Sulawesi Nikel Cobalt di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Keduanya dilaporkan berhasil selamat meski harus mendapat perawatan medis akibat luka bakar ringan yang dialami. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun diduga kebakaran akibat kecelakaan kerja pada aktivitas pengelasan di menara pembuangan gas asam. Percikan api jatuh dan mengenai tangki fiberglass hingga menimbulkan kebakaran hebat. Kita saksikan sendiri bahwa untuk api sudah tidak ada lagi, namun untuk korban memang ada 2 orang, 1 TKA dan 1 TKI. Luka bakar dan alhamdulillah masih dalam perawatan dalam kondisi baik. Awas! Awas! Ih Tuhan.
Polres Morowali, Sulawesi Tengah masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Menurut laporan, kebakaran serupa seringkali terjadi di kawasan industri nikel terbesar di Sulawesi hingga menimbulkan korban. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, ajudan Bupati Purwakarta Brigadir Y digerebek istrinya sedang bersama perempuan lain di kawasan Ngamprah, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, dan pemirsa, akibat ulahnya ini pemirsa, Brigadir Y diamankan Propam Satbrimob Jawa Barat. Allah, kamu kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jabar Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta, ya Allah. Anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama seorang wanita diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bakri bin Zain meminta penjelasan Brigadir Y lantaran kasusnya viral di media sosial. Oh, jadi itu apa yang datang ke situ istri? Oh, istri. Ya sudah, Om Jin tidak akan ikut campur pada persoalan pribadi keluarga Pak Yusuf. Ya kan? Dan juga karena itu kan persoalannya privasi ya, privasi Pak Yusuf. Jadi cuman Om Jin berharap bahwa di antara kalian tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Dan Om Jin juga tidak punya kewenangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini, karena ada yang lebih berwenang, kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas, yaitu di Brimob. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rohmawan, menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jawa Barat saat ini sudah diamankan Propam Satbrimob Polda Jawa Barat. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah. Pemirsa, diduga mengalami pendarahan hebat usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Seorang wanita tewas bersimbah darah. Ya, pemirsa, jasad korban ditemukan di musola oleh penjaga kamar mandi umum. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola Terminal Bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Keluar dari WC ini bukan ini, bukan punya darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, bulan madu berujung maut. Sang istri ditemukan tewas di penginapan dan suaminya kritis. Pasangan pengantin baru ini diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu.
Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengatur penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, korban Cindy Destananda ditemukan tak bernyawa, sementara suaminya Gilang Kurniawan dalam kondisi kritis 3 hari setelah keduanya menggelar resepsi pernikahan. Ya, pemirsa, berikut kronologi lengkapnya. Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, pasutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15, seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan. Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar. Namun pada pukul 7:30, karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35, sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif. Ya, pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, pihak Polres Jakarta Selatan, pemirsa, memanggil 15 saksi untuk diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen
perusahaan itu sendiri ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan turun tangan menyelidiki dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam kematian terapis Delta Spa Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, sementara polisi menyebut pemirsa korban tewas setelah terjatuh di rumah sakit kebugaran Delta Spa. Di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih pada Kamis 2 Oktober lalu. 5 hari kemudian, polisi menemukan fakta bahwa korban berinisial RTA dan tewas setelah terjatuh dari rumah pijat kebugaran laki-laki Delta Spa Pejaten di Jakarta Selatan. Dugaan loncat nggak sih bang? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Nah, nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan turun tangan jika terbukti terjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu, dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap hal itu. Saat ini polisi masih mendalami penyebab korban jatuh. Apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima keluarganya meninggal dunia usai 1 hari ditangkap, puluhan orang menyerang Mapolres Lumajang, Jawa Timur. Aksi tersebut pemirsa mengakibatkan kerusakan bangunan Mapolres Lumajang. Puluhan warga dari desa Ranu Wurung, kecamatan Randu Agung, Lumajang menyerang Mapolres Lumajang pada Minggu malam. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres sambil melemparkan berbagai barang hingga batu ke dalam Polres Lumajang. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak, Rudi Hartono, meninggal dunia pada Minggu petang atau 1 hari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat Rudi Hartono tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan proses otopsi. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh korban. Akibat kerusuhan ini, sejumlah bangunan Mapolres mengalami kerusakan. Sementara itu, polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres Lumajang. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kasus penyerangan di Polres Lumajang, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Lumajang, ada Ibda Untoro. Selamat pagi, Pak Untoro. Ya, Pak Untoro, seperti apa? Selamat pagi. Baik, Pak Untoro. Pak Untoro, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, terkait dengan kasus ini. Bagaimana kondisi terkini di Polres Lumajang? Apakah sudah kondusif? Baik. Alhamdulillah,
untuk siang ini Polres Lumajang terkendali aman kondusif, Mbak. Oke, Bapak, ini kan keluarga dari korban yang katanya ditangkap dari kepolisian, sudah ditangkap kemudian meninggal dunia. Apakah sudah ada penjelasan ke pihak keluarga terkait kasus ini, Bapak? Ya, betul. Polres Lumajang pada hari Sabtu sore itu melakukan penangkapan kepada pelaku cur hewan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Lumajang, dan kemarin pagi hari di hari Minggu itu pelaku merasa sakit mual. Setelah dilakukan penanganan pertama, diobati, diajak makan, rasa sakitnya hilang. Tetapi habis zuhur untuk pelaku merasa sakit lagi. Setelah itu oleh petugas jaga itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Dan pada saat jam 15.55 pihak Rumah Sakit Bayangkara menyatakan bahwa pelaku meninggal dunia. Begitu, Pak. Baik, Bapak mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, seperti apa sih sebenarnya penyebab dari korban Rudi Hartono ini meninggal dunia, Pak? Oh ya, memang tersangka ini pada saat diamankan di wilayah Randu Agung itu sempat melarikan diri, dilakukan pengejaran di lahan tebu dan berhasil diamankan serta dilakukan tindakan tegas terukur agar pelaku tidak melarikan diri. Setelah itu dibawa ke Polres Lumajang. Bawa ke Polres Lumajang, hari Minggu pagi itu merasa sakit, Mbak. Merasa sakit, dan siangnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dilakukan penanganan intensif oleh dokter, dan pukul 15.55 pihak rumah sakit menyatakan untuk pelaku meninggal dunia. Begitu, Mbak. Tapi benar Pak, ada indikasi kekerasan yang diterima oleh korban? Sampai saat ini, jadi pihak keluarga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan otopsi. Jadi untuk pelaku yang meninggal dunia, tadi malam langsung kita antarkan ke Rumah Sakit Umum Haryoto untuk dilakukan otopsi. Dan sekarang pelaksanaan otopsi masih dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Haryoto. Untuk hasil, kami belum menerima hasil dari rumah sakit. Begitu, Mbak. Artinya Pak Untoro hingga saat ini belum diketahui apakah penyebab pasti dari meninggalnya korban, karena korban juga sempat beberapa kali mengeluhkan sakit. Apakah benar ini dari penyakit bawaan atau dari ada dugaan-dugaan lainnya, Bapak? Ya, sampai saat ini kami masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haryoto. Tetapi kemarin dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang itu menyatakan sebelum meninggal dia merasa dinyatakan sakit lambungnya dan tensinya turun gratis, tensinya drop. Begitu, Mbak. Nah, Bapak ini sambil menunggu hasil dari otopsi pemeriksaan tim kesehatan di sana, Bapak bagaimana pendekatan dengan pihak keluarga sebagai antisipasi tidak kembali ada terjadi penyerangan seperti semalam, Bapak? Oh ya, tadi malam kami juga sudah minta bantuan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dari Randu Agung. Kami ucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dari Randu Agung yang bisa membantu pihak kepolisian yang bisa menciptakan situasi kondusif sampai saat ini. Dan di wilayah Randu Agung sampai hari ini juga kondusif. Begitu, Mas. Oke, Bapak ini kan cukup ramai sekali kerusuhan yang tadi malam Bapak yang berlangsung di sana. Bapak, ini ada perjanjian khusus nggak Bapak dengan pihak keluarga? Berapa lama deadline-nya untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut? Untuk mengetahui hasil pemeriksaan otopsi dari Rumah Sakit Umum, kita masih menunggu, Pak. Kita masih menunggu pelaksanaan otopsi selesai dan nantinya pihak dokter akan membuat laporan hasil otopsi. Begitu, Mbak. Baik, Ibda Untoro, Kasih Humas Mapolres Lumajang, terima kasih atas waktu Anda dalam perbincangan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Viral di media sosial, gulungan kain kasa tertinggal di perut pada jasad seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, ini pihak keluarga juga menduga adanya malpraktik atau kelalaian hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Benar, hasil benar ini.
Warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan video dugaan malpraktik. Video memperlihatkan warga yang sedang memandikan jenazah seorang wanita menemukan kain kasa dari perut korban. Perut korban berlubang usai operasi dan hanya disumpal dengan kain kasa. Belakangan diketahui almarhumah bernama Mursiti berusia 62 tahun, warga Kampung Pamahan, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Awalnya almarhum menderita sakit bisul, lalu dibawa ke rumah sakit di kawasan Rengas Dengklok, Karawang. Kemudian ia dioperasi keesokan harinya, dan usai operasi Mursiti diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Namun kondisinya menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Sampai merintih, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, makan juga susah, kesakitan, kayak gitu. Ya Allah, ya Rabbi, di dalamnya Pak, berlubang gede-gede banget. Harapan Ibu sebagai keluarga gimana, Ibu? Ya Allah. Ya, kalau ingat terbayang lubangnya itu, ya Allah. Sampai gede banget. Sebagai anaknya saya minta keadilan, Pak. Saya mau diadili seadil-adilnya. Orang tua saya dibawa ke rumah sakit bukannya sembuh. Mendapati adanya kejanggalan pada luka bekas operasi, pihak keluarga dan perangkat desa sempat mendatangi pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menyatakan luka bekas operasi yang ditutup kain kasa telah sesuai prosedur. Rencananya pihak rumah sakit akan menjahit luka bekas operasi Senin mendatang, namun ajal terlebih dahulu menjemput Mursiti. Ya, dalam rangka ke rumah sakit itu sifatnya mendampingi ya, Pak. Mendampingi atas dasar ada temuan-temuan setelah almarhum ini meninggal. Contohnya di kain kasa yang sudah viral lah di medsos lah. Terus saya dan keluarga itu ke rumah sakit. Terkait masalah pertanyaan keluarga, itu yang menanyakan keluarga, saya sifatnya mendampingi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumah duka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar Lutfi, iNews melaporkan. Ya, kita turut berduka ya dengan keluarga apa yang betul sekali, dan ya, memang kalau kita lihat apa yang seperti informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga, di mana operasi sudah dilakukan, kemudian juga dibawa pulang dan akan dilakukan penjahitan minggu depan, namun ajal menjemput duluan. Dan ini kalau dilihat seperti pihak keluarga saya mungkin yang pernah menjalani operasi begitu ya, sepertinya prosedurnya bukan begitu ya. Jadi harus boleh keluar ketika seluruh proses operasi ini sudah kelar, baru boleh dibawa pulang. Betul, oleh karena itu mungkin kita harapkan sekarang juga mungkin pihak rumah sakit untuk segera berbicara apakah benar tindakan SOP-nya dalam menangani pasien untuk operasi seperti itu atau seperti apa, dan kepolisian seharusnya juga harus mengawal kasus ini hingga tuntas. hingga tidak terjadi kemudian hari ada korban-korban selanjutnya. Betul sekali, karena kalau kita lihat juga kain kasa yang ada di dalam perut korban ini cukup banyak ya, Pram ya. Jadi kita berharap semoga kejadian ini tidak langsung terjadi ada jawaban lagi. jelasnya ya. Betul sekali. Baik, kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana seorang wanita ditemukan tewas dengan kondisi terikat di salah satu kamar Hotel Melati di kawasan Ilir Timur 2, Palembang. Ya, pemirsa, korban ditemukan ini dalam kondisi hamil muda, diduga dianiaya sebelum dibunuh. Seorang wanita berinisial AP, 22 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan Ilir Timur 2, Palembang. Dari kartu identitas yang ditemukan, korban merupakan ibu rumah tangga, warga Tegal Binangun, Pelaju Darat, Kota Palembang. Korban ditemukan dalam kondisi terikat dan diduga merupakan korban pembunuhan. Peristiwa ini membuat heboh warga sekitar. Polisi langsung memasang garis polisi di pintu depan hotel. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Polisi juga telah memeriksa CCTV hotel dan memanggil sejumlah saksi. Jenazah pun dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Kita masih terus melakukan penyelidikan terkait kematian dari korban, dan kita menunggu dari pihak keluarga untuk hasil otopsi baru nanti bisa dijawab. Sementara dokter forensik Bayangkara Palembang Indra Nasution menjelaskan korban sedang hamil muda, ditemukan tanda kekerasan di bagian bibir dan leher korban. Ya, kalau tanda kekerasan hanya di bibirnya aja, di bibir sama di lehernya. Dokter, tangannya terikat pakai tali atau apa, dokter? Dia pakai hijabnya.
Sumpal mulut. Sumpal mulutnya dia punya mansetnya, sepertinya ya. Untuk luka itu penyebabnya? Nah ini si korban ini kelihatannya dia lagi hamil deh. Berapa bulan dokter? Ya, dia semester pertama. Hamil muda ya? Hamil muda ya. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Terlilit utang pinjol, seorang pemuda di Semarang nekat merampok sebuah minimarket dengan melukai penjaga kasirnya. Pelaku menggasak uang sebesar Rp1.050.000, namun aksinya gagal dan nyaris dihakimi massa. Terjadi maling di Indomaret Jalan Payung. Pelaku yang nekat merampok sebuah minimarket di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diketahui sebagai pedagang kaki lima yang nekat merampok dengan melukai seorang penjaga kasir. Aksi pelaku diakui karena terlilit hutang pinjol dan terus dikejar-kejar untuk melunasinya. Rekan korban, karyawan minimarket, langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Banyumanik. Tim Reskrim Polsek Banyumanik bergerak cepat menerima laporan warga dan langsung mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan masa. Karena tadi langsung ke dalam. Oh, ke dalam? Ya, ke dalam. Terus itu ambil buka laci kasir, bawa uangnya pergi. Itu sepi, Mas? Dia nunggu pas sepi. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Banyumanik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mahasiswa di Kota Padang, Sumatera Barat dibekuk saat berfoya-foya di sebuah tempat hiburan malam. Ya, pemirsa, ketiganya terekam CCTV mencuri sebuah minibus dan sejumlah perhiasan di sebuah perumahan. Dua mahasiswa ini tidak menyangka akan dibekuk polisi saat menikmati hasil curiannya. Salah satu pelaku bahkan terlihat bingung dan sama sekali tidak mengira akan tertangkap di saat berfoya-foya. Keduanya langsung digiring keluar untuk pengembangan. Hasilnya satu pelaku kembali ditangkap saat tertidur di rumahnya. Mereka ditangkap setelah terekam CCTV mencuri mobil minibus dan juga menggasak sejumlah perhiasan di Korong Gadang, Kuranji, Kota Padang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual mobil curian seharga Rp36 juta dan seluruh uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Jadi setelah kita amankan, kita lakukan interogasi awal dan menjurus ke teman yang bersangkutan. Selanjutnya kita kejar dan kita amankan yang bersangkutan di daerah Daduk Tunggutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga mahasiswa dijerat dengan pasal pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi penangkapan pencuri motor di Kota Tangerang, Banten ini diwarnai aksi kejar-kejaran dengan polisi. Pelaku diamankan di rumah kontrakan beserta barang bukti sepeda motor. Polisi mengejar pelaku pencurian motor setelah warga berteriak memantau situasi Kamtipmas di wilayah Gandasari, Jatiwung, Tangerang. Pelaku melarikan diri, polisi memberikan peringatan. Setelah terlibat kejar-kejaran, pelaku ditangkap di persembunyiannya di sebuah kontrakan. Dua pelaku dibawa ke Polsek Jatiwung beserta barang buktinya sepeda motor. Ini adalah kerja keras yang selama ini kami lakukan sehingga bisa mengurangi bebannya masyarakat yang selama ini selalu kehilangan motor. Alhamdulillah pada malam hari ini kerja keras yang selama ini kita lakukan membuahkan hasil kembali. Padahal 2 minggu yang lalu kami juga melakukan penangkapan yang sama. Polisi menyita barang bukti 3 set kunci letter T, 3 anak kunci, serta sepeda motor hasil curian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang juru parkir terlibat keributan dengan karyawan kafe di Petamburan, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, ini pelaku karena kesal, ini karena saat istrinya sedang mengisi daya ponsel dicabut hingga nekat menganiaya korban. Dalam CCTV, aksi keributan terjadi di area parkir antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kafe di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian tangan kiri. Peristiwa ini terjadi saat istri pelaku tengah mengisi daya ponsel, namun dicabut korban hingga mengakibatkan cekcok. Melihat sang istri tengah cekcok dengan korban, pelaku langsung menghampiri korban hingga terjadi aksi penganiayaan. Pelaku sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku merupakan residivis yang mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2016 silam. Korban sempat mencabut cas HP tersebut hingga membuat istrinya marah-marah. Kemudian karena istrinya marah, maka dari itu pelaku langsung menyerang korban. Pelaku langsung melarikan diri, berpindah-pindah sempat ke rumah sepupunya dan omnya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 remaja di Kota Bengkulu terpergok pemilik rumah saat mencuri outdoor AC. Ya, pemirsa, polisi pun berhasil meringkus 1 dari 2 pelaku. Warga di Kelurahan Nusa Indah, Ratu Agung, Bengkulu memergoki 2 pemuda yang sedang mencopot outdoor AC di samping rumahnya. Saat kepergok, kedua pelaku kabur dan pemilik rumah meneriakinya maling. Berbekal video yang beredar luas di media sosial, tim operasional Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan penyelidikan dan meringkus 1 pelaku atas nama Dimas, 21 tahun. Pelaku diringkus di salah satu bengkel las tempatnya bekerja. Pelaku mengaku baru pertama kali mencuri outdoor AC dan rencananya akan dijual. Viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya, namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidaklah benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. disalip rombongan Totot Wuk-Wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini, rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ustadz kondang Yusuf Mansur kembali jadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Dalam siaran langsungnya, pemirsa, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. 50.000 boleh, 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? Nah, 1.000 boleh pakai Patreon. Ustadz kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar.
Dalam video yang beredar, Ustaz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustaz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Itu video lama dan saya kan memang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak, masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta gitu, 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak. Jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah, dalam proses semuanya ngejajal, nah, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan gadis muda berusia 24 tahun di Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Ya pemirsa, tak hanya karena perbedaan usia, mahar fantastis senilai 3 miliar rupiah yang disebutkan diduga palsu. Saya nikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun, dan Sila Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah yang berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Usai akad nikah digelar pesta, semua tamu undangan yang datang mendapatkan uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria, warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis dan pesta bagi-bagi uang Rp100.000 ini viral di media sosial. Namun belakangan muncul kabar cek kosong dan pengantin pria kabur. Keluarga Sila membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul. Itu sudah ada uangnya di bank Pak ya? Iya Pak. Isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Nggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak bisa sama istri gitu Pak. Ya. Sudah ada pencairan Bu dari? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan Bu ya? Itu yang nggak tahu juga gitu. Gimana Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu intinya. Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Saya koordinasi dengan pihak keluarga, kepergiannya kedua mempelai itu berdua, jadi mempelai laki-laki dan perempuan, pergi kedua seizin dapat restu dari kedua orang tua. Dan ini tadi barusan dikomunikasikan lewat video call juga aman-aman lancar. Keluarga berharap agar cek tersebut benar dan bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, rindu lama tak berjumpa dengan ayah. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun memeluk ayahnya yang sedang ditahan di Polsek Sekernah, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan program iNews yang bersama rekan kami Syafati Suryo. Saya Aya Nufus. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Lama tak berjumpa ayah, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun segera memeluk ayahnya yang ditahan di Polsek Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tahanan ini merupakan titipan dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, terjerat dalam kasus illegal drilling. Sang ayah yang berinisial MA ini sudah 3 bulan ditahan Mapolda Jambi dan saat ini dilimpahkan ke Kejari Muaro Jambi serta dititipkan di Polsek Sekernan. Terlihat pelukan semakin erat ketika anak dan ayah tersebut berpelukan sambil tertidur untuk melepas rindu. Tak tega melihat anak dan ayah tersebut, akhirnya penjaga tahanan mengizinkan ayah itu berpelukan dengan sang anak keluar dari sel tahanan selama 2 menit. Sang anak dan ayah dapat berpelukan dengan leluasa ketika berada di sebuah ruangan penyidik reskrim. Datang dari peneroan, kalau ketemu cuma sebentar, kasihan kan juga. Terus mungkin sudah lama bang nggak ketemu, sudah langsung saya buka pintu sel, saya bawa ke ruang reskrim. Nah disitulah, sinilah kumpul di sini, duduklah di sini sampai puas. Nanti setelah mau pulang, kabarin deh. Kejadian ini menjadi sebuah gambaran bagi masyarakat agar tidak terlibat hukum karena merugikan diri sendiri dan keluarga. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan.